Dengar, Kang Fandi. Dengar, Fandi. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Tunggu sebentar. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena atas nikmat yang diberikannya menjadikan kita dapat berkumpul pada majelis malam hari ini, dan juga tidak lupa kita berikan salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana atas nikmat iman dan Islam yang dibawanya menjadikan kita umat Islam yang mana beranjak daripada kegelapan menuju cahaya. Baiklah, pada kesempatan malam hari ini kita sebentar. Baiklah, pada malam hari ini kita di pertemuan yang keempat ini, sebentar. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu tentang orientalisme. Lebih khususnya pada malam hari ini adalah bertajuk catatan tentang kekeliruan interpretasi sejarah khas orientalis. Saya bacakan secara ringkasnya. Ada bermacam catatan kekeliruan dari cara pandang orientalis, diantaranya tidak mempercayai konsep wahyu dan kenabian. Hal ini memiliki dampak terhadap Islam sebagai agama yang berdasar wahyu oleh orientalis dipusatkan kepada sosok manusia. Sehingga jadilah Islam diberi nama lain, Muhammadanisme atau nama-nama lain semisalnya. Padahal dengan tegas Al-Quran menamakan agama rahmatan lil alamin ini dengan nama Islam. Dampak lain pemahaman yang berakar dari humanisme barat ini adalah membuat segala sesuatu kehilangan sisi ruhaniyah atau batiniahnya. Hal ini tentu dapat menciptakan pandangan yang keliru terhadap sejarah, semisal sejarah keislaman atau juga sejarah penamaan Nusantara di bumi Melayu. Penamaan Nusantara ini adalah khas orientalis yang enggan mengakui bahwa wilayah yang kini dinamakan Asia Tenggara dulunya adalah Kepulauan Melayu yang kental dengan istilah-istilah ajaran Islam. Pembahasan lebih dalam tentang kekeliruan interpretasi sejarah ini akan dibahas secara ringkas dalam pertemuan kali ini. Baik, sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita bersama-sama mendengarkan bacaan tilawah ayat suci Al-Quran oleh saudara Zidna. Kepadanya kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير
ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Zidna sudah membacakan tilawah Al-Quran. Semoga baik yang membaca ataupun mendengarnya dapat sama-sama memiliki kebaikan. Amin. Berikutnya langsung saja saya serahkan kepada Kang Fahri untuk materinya. Langsung saya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, terima kasih kepada penata acara. Kita mulai ya. Layarnya kelihatan? Kelihatan. Suaranya jelas ya? Jelas terlihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Pajajaran Islamic Thought and Civilization Community yang telah memberi kesempatan untuk melaksanakan kajian berseri kita webinar PADIS ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di hari keempat ya. Sejak hari pertama kita sudah melakukan bahasan-bahasan secara beruntun, dimulai dari sekularisme, sejarah dan tantangannya, lalu pluralisme, lalu kemarin yang ketiga feminisme, dan insya Allah sekarang insya Allah di malam hari ini saya akan membentangkan mengenai orientalisme. Ya. Baik, juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir di malam ini. Mudah-mudahan apa yang saudara-saudara sekalian simak ada manfaatnya yang dapat diambil ya, insya Allah. Nah baik, di sini saya akan membawakan sesuai judulnya ya, catatan tentang kekeliruan interpretasi sejarah khas orientalis. Nah, memang ini bahasannya agak kurang familiar mungkin ya, maksudnya di kalangan teman-teman sendiri lebih tidak begitu banyak gitu yang fokus di bidang ini. Tapi sebetulnya ini juga akan berkaitan sebab dampak dari sekularisme itu sendiri adalah orientalisme gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bahasan-bahasan pokok, nah saya beri gambaran umum dulu mengenai yang akan kita bahas di malam ini, yaitu yang pertama mengenal metode sejarah agar kita ada gambaran dulu nih, sebab walaupun sejarah ini bukan bagian dari ulumus syar'iyah ya, tapi sejarah ini untuk kita sekarang konteksnya menjadi tantangan tersendiri gitu. Maksudnya sejarah itu kalau sekarang kita tidak menguasai, nah kita akan memiliki banyak kelemahan gitu. Jadi di sini saya akan mengenalkan
metode sejarah yang umum ya, yang umum dipelajari di lingkungan kampus-kampus atau di sekolah-sekolah yang berkaitan dengan pelajaran sejarah. Lalu yang kedua, proyek kultural dari orientalisme. Ini lebih kepada bahasan orientalisme itu sendiri, khususnya yang dulu sangat viral ya bahasanya kalau sekarang, yang ditulis oleh Edward Said ya. Lalu yang ketiga, saya akan menampilkan contoh-contoh interpretasi sejarah yang khas dari orientalis. Nah, kenapa saya sebut khas? Karena memang ini nanti akan berbeda dengan interpretasi dari sejarawan-sejarawan Muslim. Misalnya dalam memandang kenabian, dalam memandang sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi. Nah, lalu yang di bagian akhirnya, nah bagaimana seharusnya sikap kita ya, sebagai Muslim, dan nanti saya akan bagi dua ya, sikap kita sebagai Muslim pada umumnya yang tidak mengkhususkan diri bergelut di bidang sejarah, dan untuk kalangan Muslim yang mengkhususkan diri bergelut di bidang sejarah baik secara formal ataupun informal ya. Nah, untuk yang pertama, saya akan mengenalkan dulu sedikit mengenai metode sejarah. Ini bisa Akang Teteh dapatkan dengan mudah ya sebetulnya. Misalnya dari kalau di kampus-kampus buku standarnya ini ya, Profesor Kunto Wijoyo, pengantar ilmu sejarah. Ini dipakai di mana-mana. Beliau guru besar di Gajah Mada, dan beliau itu salah satu kader dari Bapak Muhammad Nasir ya, Profesor Kunto Wijoyo itu. Nah, tahapan metode sejarah ini yang umum kita kenal itu yang pertama adalah heuristik, yaitu proses pengumpulan sumber. Jadi saat melakukan tahap ini kita mencari-cari sumber apapun itu. Pokoknya sumber sejarah kan banyak ya. Nah, dikumpulkan, valid nggak valid, kuat nggak kuat, pokoknya dikumpulin dulu. Di tahap yang pertama ini misalnya kita mau meneliti tentang sejarah pendirian Universitas Pajajaran. Nah, apapun bahan tentang Unpad, nah itu bisa kita kumpulkan dulu gitu. Mau ucapan, misalnya ada ucapan kakek-kakek tukang beca yang ternyata dia hadir saat Bung Karno berpidato di pembukaan Universitas Pajajaran ya misalnya. Nah itu bisa juga tuh ceritanya diambil. Pokoknya ambil aja dulu. Nah ini karena ini proses pengumpulan sumber. Nah yang kedua itu nanti ada kritik atas sumber yang sudah kita kumpulkan. Nah, kritik ini bisa kritik fisiknya ya, lalu nanti kritik isinya, redaksinya gitu. Jadi misalnya kalau kita dapat lembaran nih, lembar surat perjanjian misalnya, kita sebelum masuk ke isi bisa dicek dulu ini kertasnya benar nggak nih, kertas keluaran tahun sekian gitu. Apakah di zaman sekian sudah ada misalnya HVS jenis seperti ini, terus lihat tinta pulpennya, kok kelihatannya masih baru misalnya. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan dilihat di proses kritik ya, kritik terhadap sumber yang sudah didapatkan. Nah, dari kritik sumber ini nanti baru menuju ke langkah ketiga, yaitu interpretasi atau penafsiran. Nah, dalam rangka interpretasi ini kita akan dibawa menuju apa ya? Jadi sumber yang kita dapat itu nanti akan diolah oleh orang yang berprofesi sebagai sejarawan, dan nanti hasil penafsirannya itu akan akan disebut historiografi atau tulisan sejarah. Nah, yang akan kita bahas di malam ini adalah fokus di interpretasi ini, sebab interpretasi ini nanti akan ada banyak sisi ya, akan ada banyak gaya juga. Jadi setiap sejarawan atau ya pokoknya setiap sarjana itu pasti bakal memiliki
pandangan alam yang mana pandangan alam itu akan dia bawa untuk menginterpretasikan peristiwa tersebut, ya. Jadi interpretasi atas satu fakta sejarah, atas satu peristiwa yang benar-benar terjadi bisa beda kan? Gitu. Peristiwanya sama gitu. Tapi sudut pandang yang menyaksikan misalnya bisa jadi berbeda gitu. Nanti insya Allah kita akan hadirkan contoh-contohnya. Dan langkah terakhir yaitu historiografi, yaitu tulisan sejarah. Tulisan sejarah ini ialah tulisan yang dihasilkan dari bahan-bahan yang sudah dikumpulkan, lalu sudah mengalami kritik, mengalami penafsiran, dan nanti dihadirkan. Jadi kalau kata Profesor Kunto Wijoyo, sejarawan itu tugasnya adalah menghadirkan, ya, menghadirkan. Kita tidak bisa menghadirkan secara utuh 100% peristiwa yang benar-benar terjadi sebagaimana adanya, karena memang itu tidak mungkin, sebab kita juga tidak hadir pada saat peristiwanya terjadi kan. Sejarawan itu tidak hadir, kecuali memang sejarawannya sebagai saksi mata atau sebagai pelaku juga. Nah, contoh misalnya ketika Profesor Kunto Wijoyo mewawancarai Bapak Muhammad Nasir, ya, lalu beliau tuliskan hasil wawancaranya itu, kisah sejarah yang beliau dapatkan dari Pak Nasir. Nah, lalu bukunya itu diluncurkannya, di historiografinya diluncurkan. Nah, itu lain cerita, sebab beliau merupakan salah satu pelaku, ya. Nah, jadi ada yang nanti pelaku sejarah, ada yang nanti cuman saksi sejarah, nah, ada yang nanti sama sekali tidak melakukan, sama sekali tidak menyaksikan. Tapi kita bisa melihat dari dokumen-dokumen yang ada. Itu saya kira misalnya semua yang hadir di sini tidak ada satupun ya yang menyaksikan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 kan. Nah, tidak ada satupun dari kita yang menyaksikan, tapi peristiwa itu jadi memori kolektif juga kan buat kita. Nah, walaupun sebagian saksi hidup masih ada, nah, tapi nggak semua orang menyaksikan. Walaupun dulu saksi hidupnya banyak misalnya, tidak semua saksi hidup menjadi pelaku. Nah, gitu ya. Nah, ini kira-kira tahapan metode sejarah tuh seperti ini ya. Yang kita dapat di bangku-bangku kelas juga ya, di kuliahan seperti ini. Nah, lalu sekarang kita masuk kepada orientalisme. Ya. Proyek kultural orientalisme. Kenapa disebut proyek kultural? Nah, sebetulnya ini istilah dari Edward Said sendiri ya. Ini. Jadi istilah ini diungkapkan oleh Edward Said dalam bukunya Orientalism. Nah, jadi buku Orientalism ini merupakan kritik beliau gitu terhadap Orientalisme Barat yang saat itu betul-betul menghegemoni ya gitu. Bagi Said, Orientalisme ini merupakan kesimpulan dari dua sayap utama, ya. Jadi Orientalisme ini didukung dua sayap. Yang pertama misionaris, yang kedua kolonialis. Nah, misionarisme itu sebagai penyokong motif keagamaan dan kolonialisme sebagai penyokong motif politik. Gitu. Jadi ya Orientalisme ini punya sayapnya ini gitu, dua ini punya sayap utama. Nah, dengan kedua sayapnya ini moto Orientalisme menjadi lebih garang, ya. Itu. Nah, ini motonya bisa dibaca, nah, kenali musuhmu gitu. Jadi mengenali sosok musuh, dan ya setelah ada lanjutannya ya sebetulnya. Jadi setelah mengenali sosok musuh, kata orang barat sendiri nanti ada disebutkan, dengan mengenali dunia timur maka barat akan memilikinya gitu. Akan dapat menguasainya. Nah, peran orientalis dan misionaris nantinya jadi tumpang tindih gitu. Kan keduanya ini jadi pelayan pemerintah penjajah ya, pelayan pemerintah kolonial. Nanti insya Allah saya kasih contohnya di slide berikutnya ya. Jadi tumpang tindih ini gimana, kan orientalis itu yang kita lihat kan
kelihatannya itu kerja-kerja ilmiah gitu kan. Padahal tidak murni kerja-kerja ilmiah gitu. Di samping kerja ilmiah itu, nanti hasilnya dia pakai buat apa? Misalnya kan dia neliti nih, dia neliti. Contoh misalnya, saya kasih satu contoh orientalis misalnya ini ya. Ini Jonathan Rigg, pemilik perkebunan yang sangat luas di daerah Jasinga. Ini menulis kamus Sunda Inggris terbit tahun 1862. Nah, apakah yang bersangkutan ini betul-betul murni bikin kamus itu untuk melestarikan bahasa Sunda? Nah, atau ada hal lain yang dia maksudkan untuk lebih bisa mengkoloni lagi masyarakat Sunda pada waktu itu. Di samping motif dari penulisan kamus ini adalah sayembara. Jadi motif penulisan kamus ini sayembara yang diadakan kalau sekarang tuh Mendikbudnya lah. Mendikbudnya pemerintah jajahan Hindia Belanda waktu itu bikin sayembara untuk siapa yang bisa bikin kamus bahasa Sunda lengkap gitu. Pemerintah waktu itu berharap orang Belanda yang bikin. Ternyata malah orang Inggris yang bikin duluan kan. Nah, ini tahun 1862. Ya jadi motifnya juga kelihatan banget gitu. Terus nanti contoh yang paling jelas itu Profesor Snokhurhronje ya. Dia ini salah satu orientalis yang paling jelas kelihatan gitu misi-misi politiknya untuk apa? Untuk melemahkan rakyat di daerah jajahan itu kelihatan banget. Nah, kan ini kita lihat buktinya. Saya kutip dari jurnal Islamia ya, yang data-datanya diteliti oleh Profesor Hamid Fahmi Zarkashi. Nah, ini sejak abad ke-17 pemerintah kolonial Inggris itu udah bekerja sama dengan organisasi misionaris sejak abad ke-17 ya. Itu berlanjut sampai awal abad ke-19 ya, sampai 1808 gitu. Itu kasus pemerintah kolonial Inggris ya. Nah, contoh kasus yang lain di Indonesia sendiri, di Hindia Belanda pada waktu itu, ya ini Profesor Christian Snokhurhronje sebagai penasihat resmi ya, sebagai Amtelijke Adviezen. Nah, dia ini jadi penasihat bagi pemerintah Hindia Belanda untuk urusan pribumi. Gitu. Jadi orang yang dianggap paling mengerti tentang urusan pribumi, tentang adat istiadat orang pribumi, nah ini adalah profesor ini. Ya beliau emang benar-benar profesor kan di Leiden itu sebelum pulang ya, awalnya kan profesor di bidang Melayu nih. Nah setelah beres jadi penasihat, kan gubernur jenderal selanjutnya tuh kurang mendengar nasihat Snow pada akhirnya, sehingga Snow ya udah pulang aja gitu. Udah pulang lagi ke Leiden, nah malah diangkat lagi nih jadi guru besar di bidang yang lain kan, di bidang bahasa Arab, di bidang bahasa Aceh dan pendidikan Islam. Buku-bukunya terkenal ini, nulis tentang Aceh juga 2 jilid kan, luar biasa banget nelitinya gitu. Nah tapi tadi ada motif-motifnya itu. Nah ini ya bisa kita sebut kemunafikannya Snow itu bisa dilihat di buku ini ya. Nah, karyanya Koningsveld, Snokhurhronje dan Islam. Ini udah ada terjemahannya Giri Mukti Pasaka ya, tahun 89 di Jakarta ini diterjemah. Nah, jadi ini adalah di antara ya bukti-bukti kecil bahwa orientalisme itu enggak murni gitu urusan ilmu. Makanya tadi kata Edward Said itu jadinya proyek kultural gitu. Jadi cultural enterprise ya, kata Said itu. Nah, ini saya sertakan juga nih komentar dari kalangan barat sendiri terhadap orientalisme itu seperti apa. Misalnya ini ya, ada jurnalis Swiss ya, kata Roger ini bahwa barat baik dia menganut Kristen atau bukan tidak pernah benar-benar memahami Islam. Nah, salah satu contoh kebodohan itu ini bahasa di jurnalnya seperti itu ya, yang dikutip Prof. Hamid. Ungkapan Rogernya ini dari bukunya Roger,
unveiling Islam, itu bahasanya seperti itu, adalah kenyataan bahwa dalam imajinasi kebanyakan orang Eropa, Allah itu adalah Tuhannya umat Islam, bukan Tuhan umat Kristen dan Yahudi. Nah, padahal Kristen Arab di masa lalu tidak mengenal nama lain kecuali Allah. Jadi ini bertentangan dengan kenyataan sejarah yang ada gitu. Ya itu karena tadi kan bias-bias seperti ini karena ada motif-motif yang lain. Nah, lalu hingga hari ini masih banyak orang Barat yang melihat bahwa Islam itu intinya 3, fanatisme, fatalisme, dan poligami. Nah, sikap ini masih terus tersimpan dalam pikiran orang-orang Eropa dan merupakan akar pemahaman Barat yang salah tentang Islam dewasa ini. Nah, kita juga kan bisa menangkap ya contoh nih, contoh soal fanatisme dan poligami aja yang paling sering kita dapatkan sebagai citra gitu. Islam itu kalau seorang muslim pasti fanatik misalnya, ya kan? Nah, muslim taat disebut fanatik, ya kan? Gitu. Terus nanti poligamilah apalah. Nah, ini kesalahpahaman ini sebetulnya udah lama banget gitu. Nah, ini ada banyak sebabnya ya, ada banyak sebabnya terutama dari sekularisme barat ya, sebagaimana yang Ustadz Fahri Hoirudin pernah jelaskan di pertemuan pertama ya 3 malam lalu itu sudah diterangkan bahwa trauma-trauma yang dialami oleh masyarakat Barat sekitar 1000 tahunan itu menjadikan mereka mapan dalam sekularismenya gitu. Jadi mereka dulu trauma terhadap gereja, akhirnya mereka bikin gerakan melawan itu kan. Mereka asalnya dulu sikapnya ekstrim nih, di satu titik pindah ke titik yang lain ya kan. Contoh misalnya dulu ekstrim bahwa pendeta itu, gereja itu adalah wakil Tuhan kan. Jadi apa yang mereka katakan itu pasti benar. Nah, itu kan ekstrim. Lalu sampai terjadi ada lembaga inkuisisi ya, lembaga penyiksaan gitu untuk orang-orang yang berbeda dengan gereja, itu dikejar-kejar, dibakar hidup-hidup dan lain-lain. Nah, sampai akhirnya lembaga itu dibubarkan, muncul Protestan. Nah, mereka akhirnya menganggap bahwa orang-orang gereja itu sudah bukan lagi wakil Tuhan, gitu kan? Sampai akhirnya ekstrimnya mereka betul-betul meninggalkan sisi ritual dalam agamanya sebagai ranah pribadi saja gitu. Jadi nggak bisa dibawa-bawa ke ranah publik. Dulunya ekstrim, segala sesuatu bagi publik adalah diatur gereja. Nah, setelah ada trauma, pindah ke ekstrim yang lain. Sama sekali ditinggalkan agama itu. Udahlah, nggak usah bawa-bawa agama. Nah, contoh kasus lain misalnya sikap Barat terhadap perempuan kan. Dulu mereka ekstrim banget gitu. Perempuan dianggap sebagai jelmaan iblis, ya kan? Sumber segala godaan, sumber segala kesesatan. Nah, sekarang ya kan dulu ditindas banget nih. Ada salah dikit loh, pokoknya perempuan yang diinkuisisi kan. Nah, lebih dari setengah korban inkuisisi itu adalah perempuan. Nah, itu bisa dicek nanti di bukunya Dr. Ardian Husseini ya, Wajah Peradaban Barat. Insya Allah itu lengkap banget lah tentang itu. Nah, sekarang Barat ada di titik ekstrim berikutnya gitu. Perempuan diberikan panggung sebebas-bebasnya gitu. Dulu ditindas banget, nah sekarang dibebasin banget gitu. Pokoknya dari titik ekstrim satu ke titik yang lain. Nah, ini akan berpengaruh ke faham dalam menafsirkan sejarah juga. Oke. Nah, yang berikutnya dari Brian, ada dampak lainnya, dia mensinyalir dampak lain dari model kajian orientalis ini dengan ciri khas selalu mempersoalkan keaslian, otentisitas, dan otoritas. Nah, ini yang akan kita fokuskan di sini nanti ya. Mempersoalkan keaslian, otentisitas, dan otoritas Islam sebagai agama. Lalu kajian-kajian mereka dalam bidang studi Islam banyak mengangkat persoalan asal-usul. Nah, ini ada sebabnya juga kenapa mereka begitu. Jadi yang dipersoalkan oleh Barat, otentisitas misalnya. Al-Quran. Apakah Al-Quran itu otentik? Nah, ya kan?
apakah Al-Quran itu tidak pernah mengalami perubahan teks? Nah, itu yang diserang oleh Barat tuh kayak gitu, oleh orientalis itu. Jadi nanti di slide berikutnya ada ya soal itu. Jadi keaslian, otentisitas itu akan mengarah kepada bidang kajian Islam. Nah, contohnya ini yang di bawah, hasilnya mereka menyimpulkan bahwa tasawuf, filsafat, dan fikih tidak mempunyai akar dalam Islam. Kata Brian ini ya. Jadi mereka menganggap fikih itu produk logika Yunani misalnya kan, atau tasawuf itu produk olahan dari sinkretisme yang kuno atau dan seterusnya gitu. Nah, itu dianggap di Islam itu tidak memiliki akar. Nah, tentang otentisitas ada yang menarik. Orang Barat itu dulu Profesor Arthur Jeffrey ya. Profesor Arthur Jeffrey itu dulu pernah di zaman Perang Dunia Kedua itu sudah hampir menjalankan proyeknya bikin Al-Quran edisi kritis. Nah, jadi Arthur Jeffrey ini sudah sampai mengoleksi 40.000 naskah dan manuskrip penting tentang Al-Quran. Nah, bayangin aja gitu ya. Nah, dia simpen tuh di satu gedung di Jerman. Ya. Tapi kuasa Allah, ya karena ini adalah ya yang jalan yang dilakukan Arthur Jeffrey ini adalah mau bikin Al-Quran edisi kritis, belum juga proyeknya dimulai, gedungnya udah hancur. Ya, udah hancur saat dihujani bom oleh pasukan sekutu sewaktu Perang Dunia Kedua hendak berakhir. Nah, jadi belum juga jalan proyeknya, bahannya udah hancur duluan. Gitu. Itu adalah hasil kerja keras ya, ngumpulin gitu proyek besar tersebut. Hasil pekerjaan Jeffrey bersama sahabatnya, ada Otto Pretzel dan Good Health. Nah, tapi dia hancur dan berhenti di tangan pasukan sekutu sendiri ya, gitu. Karena tadi hancur, gedungnya kena bom, gitu. Nah, ini orang Barat sampai segitunya ingin meragukan otentisitas Al-Quran. Nah, tapi alhamdulillah di kalangan Muslim sendiri di masa kesininya ya, puluhan tahun setelahnya, ada seorang ilmuwan, seorang profesor, Syekh Mustafa Al-Azami. Nah, mungkin teman-teman pasti udah kenal ya buku ini. Beliau itu karena mendengar apa ya, ya orang Barat kan gitu ya, ngehina gitu. Umat Islam sendiri nggak bisa membuktikan bahwa teks Al-Quran itu asli, nggak pernah berubah. Nah, Profesor Mustafa Al-Azami ini, beliau sampai membuktikan ini, meneliti banyak manuskrip dari berbagai negara tentang Al-Quran, dan beliau berhasil membuktikan gitu bahwa sejarah teks Al-Quran itu tidak pernah berubah ya. Nah, beliau di sini sambil membuat studi banding dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, itu Syekh Mustafa Al-Azami ini pernah ke Indonesia. Beliau adalah guru dari Profesor Ali Mustafa Yakub ya, Allah yarhamu, imam besar Masjid Istiqlal ya, pada waktu itu. Nah, jadi kalau soal keaslian, otentisitas itu nanti bakal ke situ arahnya. Jadi kata orientalis misalnya, nggak ada tuh fikih dalam Islam itu original. Nah, nanti mereka bikin tuh sejarah, ya misalnya Joseph Sach ya, profesor dari Jerman itu nulis kan, apa, The Origin of Mohammedan Jurisprudence. Nah, tapi nanti oleh Syekh Mustafa Al-Azami sendiri dibantah buku itu ya, dibantah buku itu bahwa argumen-argumen dari Joseph Sach itu lemah misalnya. Nah, itu jadi dalam banyak bidang, termasuk misalnya dalam bidang ilmu jiwa ya, dalam bidang psikologi, dalam psikologi itu umat Islam sering nggak dianggap kan, sering nggak dianggap karena ya dianggap nggak ada tadi gitu, dianggap nggak ada kajian tentang ilmu jiwa dan semisalnya, padahal kan banyak banget ulama yang menulis tentang jiwa. Bahkan Imam Fakhruddin Ar-Razi juga nulis Kitabun Nafs Waruh Wasyarah Kuwahuma gitu. Nah, itu saking detailnya, kitabnya lumayan panjang ya, banyak hal dibahas berkaitan dengan jiwa itu seperti apa, kaitan jiwa yang
metafisik, nah dengan jantung misalnya secara medis seperti apa, itu sampai detail seperti itu. Nah, berikutnya kalau serangan otoritas ini yang pada pokoknya biasanya mengarah langsung kepada pribadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tadi otentisitas nyerangnya ke kajian-kajian Islam di segala bidang, nah kalau otoritas ini mengarahnya kepada pribadi Nabi gitu. Ujung-ujungnya apa? Nabi itu akan diragukan kewujudannya, kehadirannya itu diragukan. Nah kan orang Barat itu menganggap Yesus itu sebagai historical Yesus aja gitu. Jadi sesosok yang hanya ada dalam sejarah, yang hanya ada dalam cerita bisa benar ada atau bisa tidak benar adanya gitu. Nah, begitupun nanti sosok Nabi Muhammad ini akan dibawa ke arah sana. Nah, kita lihat komentar selanjutnya. Contoh-contoh nih ya. Contoh-contoh interpretasi sejarah khas orientalis. Nah, yang tadi ya, yang ke otoritas. Jadi serangan orientalis terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Snow sendiri, nah, dia berucap seperti ini, di zaman kita yang skeptis ini hanya terdapat sedikit sikap yang melebihi sikap kritis, dan suatu hari kita bisa berharap akan mendengar bahwa Muhammad tidak pernah ada. Emang maunya begitu. Jadi mereka maunya sosok Nabi Muhammad itu nggak ada gitu. Makanya kan mereka selalu nanya-nanyanya teh mana, ada nggak fotonya, ada nggak patungnya, ada nggak lukisannya. Kan itu yang dikejar. Nah, Arthur Jeffrey, nah ini yang menarik, Arthur Jeffrey yang tadi ya, yang mau bikin Al-Quran edisi kritis, dalam artikelnya The Quest of the Historical Muhammad, mengakui kekagumannya pada artikel Albert tahun 1906. Nah, judulnya apa ini? Saya nggak bisa ya bacanya. Lalu diterjemah oleh William Montgomery Watt pada 1910 dengan judul The Quest of the Historical Jesus. Nah, artikel ini yang diakui oleh Jeffrey sebagai inspirasi gitu. Untuk apa? Untuk melakukan penelitian hal yang sama terhadap objek yang berbeda. Siapa? The Prophet Arabian. Jeffrey bilangnya begitu. Bilangnya The Prophet Arabian. Sebuah istilah yang ia gunakan pada Nabi ya. Nah, sosok Nabi SAW bagi Jeffrey adalah rubber chief. Jadi kepala perompak atau juga tokoh ideal yang penuh dengan cerita dongeng. Nah, jadi orientalis itu dalam banyak sekali karyanya. Di sini kan saya sebetulnya mengutip artikel dari Dr. Maki Ahmad Nasir ya, dalam jurnal Islamia juga. Nah, ini beliau di sini menyebutkan banyak sekali contoh karya-karya orientalis yang meragukan otoritas Nabi Muhammad SAW. Yang dimulai dari orientalis seperti Buhel ya, lalu ada McNeil, ada Gairdner, ada Henry Lemons, banyak banget, ini ada lebih dari 10 ya, dari abad ke-18 sebetulnya banyak banget. Nah, kata Dr. Malki sendiri sebetulnya ada fase terawalnya itu, fase pertama ketidaksenangan terhadap Nabi Muhammad SAW sudah diperlihatkan oleh para orientalis bahkan dari karya-karya yang dianggap paling awal. Contoh misalnya dokumen Chronicle of Sebios yang ditulis pada abad ke-7. Berarti ini abad ke-7 itu kan berarti tahun 601 sampai 699. Nah, itu abad ke-7 ya. Lalu Reputatio Muhammedis oleh Nicetas dari Bizantium dan Contra Muhammedem oleh Bartolomeo dari Edessa. Ini karya-karya kuno banget kan? Karya-karya dari abad ke-7. Nah, mereka sudah memunculkan istilah-istilah yang menjelekkan sosok beliau ya. Ya seperti maaf ya, misalnya menyebutnya dengan Mahon, Maumet gitu. Gitu. Jadi ya istilah-istilah begitu udah mereka sebut sejak lama gitu.
Nah, kata Dr. Maki, orientalis itu menggunakan pendekatan historicity atau kritik sejarah yang menekankan kuatnya fakta. Jadi selama fakta bisa dibuktikan secara empirik dan dijelaskan secara rasional, maka ia bisa diterima sebagai bukti sejarah. Nah, ini di sini ada konsekuensi yang harus ditanggung. Nah, yaitu tadi kalau bagi mereka ini nggak empirik, bagi mereka ini nggak rasional, nah berarti nggak bisa diterima. Contoh misalnya ada banyak kasus dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tulisannya nggak ada, manuskripnya nggak ada, dokumennya nggak ada secara fisik, tapi riwayatnya ada, terpelihara dan sanadnya bersambung ya sampai ke zaman kita ada orang yang masih memelihara sanadnya. Nah bagi orientalis ini nggak bisa diterima gitu. Hal-hal seperti ini nggak bisa diterima sebagai sumber sejarah. Jadi kalau metode sejarah sekuler itu misalnya nih ada seorang pemabuk, penjudi, pokoknya orang yang nggak bener lah gitu ya kelakuannya, dia mengkonsumsi banyak barang haram, melakukan perbuatan yang haram, tapi dia punya dokumen sejarah. Lalu dia berbicara tentang sejarah yang ada dokumennya itu. Nah, itu bisa diterima kan? Gitu. Terlepas dia tukang apa, nah, selama ada dokumen, maka bisa ada sejarah. Nah, kalau di kuliah sejarah itu ada prinsip no document, no history. Jadi nggak ada dokumen, nah, nggak ada sejarah. Nah, persoalannya gimana kalau sejarahnya yang nyambung melalui riwayat? Nah, ini kan orang Barat nggak nerima, ya orientalis nggak nerima tentang hal ini. Nah, nanti ini yang menjadi kritik-kritik yang yang pokok ya dari Profesor Sednakoy Balatas dalam falsafah sejarahnya itu. Jadi konsep sejarah orientalis itu nanti dikritik oleh beliau. Nah, ini ada satu contoh yang saya kutip dari jurnal yang sama, yaitu kan kasusnya dengan alasan tidak rasional dan mustahil untuk diterima, meski memiliki riwayat yang kuat, sebuah fakta dapat ditolak orientalis. Nah, konsekuensi lainnya yaitu reduksi terhadap fakta. Contohnya, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diboikot oleh kaum Quraisy, lalu setelah pemboikotan itu ada perjanjian. Nah, perjanjian ini dianggap tidak ada oleh orang Barat karena buktinya nggak ada. Jadi bukti manuskrip perjanjiannya itu katanya sudah dimakan rayap, hanya tersisa dari seluruh lembarannya itu teks basmalah saja. Nah, keadaan ini surat perjanjian yang dimakan rayap, kata Sprenger ya, telah dibesar-besarkan sebagai suatu mukjizat. Tapi mereka yang pernah tinggal di kawasan beriklim tropis akan menganggapnya bukan hal luar biasa. Gitu. Jadi riwayatnya itu dianggap nggak ada gitu atau biasa kalaupun ada juga bukan luar biasa, bukan peristiwa yang wah gitu dalam kasus sejarah. Berkarya bahwa itu didorong oleh ambisi diri beliau pribadi dan komunitasnya, bukan karena faktor elemen agama. Nah, ini kan penafsiran seperti ini menimbulkan bias juga ya gitu. Jadi kenapa sih mereka nafsirin tuh kok kayak gini gitu. Nah, ada sebetulnya ada banyak ya, ada banyak contoh lain. Nah, ini yang mau saya kerucutkan itu kepada sejarah di alam Melayu ya. Sejarah wilayah yang sekarang disebut Asia Tenggara. Nah, ini menarik. Tome Pires dalam Summa Oriental itu menampakkan kesalahpahaman dari sikap berat sebelah dalam merekam dan mencatat sejarah Kepulauan Melayu. Nah, waktu itu Tome Pires sudah membesar-besarkan kekuatan Portugis ketika menyerang Malaka. Ya, itu kan namanya Eropa sentris ya. Jadi mereka menganggap ketika mereka datang lalu mereka menyerang itu kan sesuatu yang hebat, sesuatu yang wah
Gitu misalnya ketika Belanda pada 1876 kalau nggak salah ya, kapal Citadel van Antwerpen itu menembakkan meriam ya ke pusat kota Aceh ya, ke Banda Aceh. Nah, itu kan menandai itu dimulainya perang Aceh ya, sampai 40 tahun berikutnya gitu. Citra perang Aceh itu kan bahwa Belanda menggempur besar-besaran. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, ya Belanda itu kan habis-habisan. Mereka banyak tentaranya yang mati lah, yang kena penyakit lah, habis jutaan gulden lah gitu. Dana mereka, kapalnya banyak hancur, senjata banyak direbut. Pokoknya mengalami kerugian besar gara-gara perang Aceh. Nah, karena apa? Ya, tadi kan sudut pandang itu. Makanya nanti siapa yang bisa memenangkan perang Aceh? Ya itu, Snoop itu tadi. Nah, yang menarik ada satu cerita ya yang pernah saya dapat, tapi saya lupa sumber bacaannya. Ada serdadu yang lapor ke Snoop itu, kan kalau Snoop itu kan posisinya sebagai penasehat pemerintah Hindia Belanda ya. Nah, jadi dia selalu menerima laporan-laporan dari serdadu kepada atasannya, menerima laporan. Di antara yang menarik dari laporan itu adalah saat serdadu Belanda menyerbu camp-camp para pejuang Aceh di tengah-tengah hutan. Nah, pas mereka nyerbu, ternyata para pasukan Acehnya udah pada lari. Tapi di jalan itu terlihat kitab kuning berserakan. Di jalan mereka lari itu ada kitab kuning berceceran gitu di jalanan, ya di hutan itu. Kan bisa kita bayangkan, dari situ selama perang Aceh, pasukan Aceh itu nggak pernah lepas dari kitab kuning, nggak pernah lepas dari ngaji agama kan, gitu. Nah dari situ salah satu sebab Snoop menyimpulkan, oh ini yang bikin mereka kuat, ya udah pisahin sama Islamnya. Nah gitu kan, makanya nanti Aceh lama-lama kalah kan, gitu. Cut Nyadin sebagai salah satu pejuang terakhir lama-lama dihianati anak buahnya sendiri sampai akhirnya beliau ditangkap dan diasingkan ke Sumedang. Nah, lalu masih dalam karya yang sama, Tome Pires ya, Suma Oriental abad ke-16 ini. Nah, dia menyebutkan Malaka itu dengan huruf Qaf ya, dengan huruf Q. Jadi Malako. Nah, ini sebetulnya terpengaruh dari bahasa Arab ya, Lakia ya. Jadi Malako ini tempat bertemu. Kan dia itu bandar atau pelabuhan. Nah, artinya kan tempat titik kumpul para kapal gitu ya. Para kapal dari berbagai wilayah, dari berbagai pulau. Nah, tapi kemudian ilmuwan barat itu, ini penafsiran Profalatas ya, ilmuwan barat lebih memilih menggunakan yang Malaka yang pakai double C kan, double C. Jadi nggak pakai huruf Q gitu dalam transliterasi Latinnya. Kalau Arabnya berarti nggak pakai Qaf. Nah, dengan begitu, kata Profalatas, mereka telah berusaha menghapuskan makna sebenarnya dan kepentingan sejarah bagi nama bandar tersebut. Nah, ini bisa dicek ya, saya cek di buku beliau yang paling baru sebelum ya apa di 2015 ya. 2011 maaf, Profalatas itu menulis Historical Fact and Fiction ya. Nah, ini buku falsafah sejarahnya beliau dan di sini kritik-kritik tajam beliau terhadap orientalis banyak dikemukakan di sini. Gitu. Yang kedua, ada juga nih tesis yang ditulis oleh Siti Nur Aisyah binti Ngadiran ya. Konsep sejarah menurut Syekh Muhammad Naqib Alatas. Nah, jadi beliau membahas pemikiran sejarahnya Prof. Alatas. Sebenarnya di Indonesia juga ada pernah dibahas secara ringkas ya oleh Ustadz Tiar misalnya dalam bukunya Jas Mewah itu ada waktu Ustadz Tiar membahas Islamisasi penulisan sejarah, gayanya Buya Hamka, gayanya Prof. Alatas dan gayanya Ahmad Mansur Surirnegara. Nah, di bukunya Dr. Tiar itu ada juga. Nah, tapi saya kutip dari dua karya ini ya. Nah, itu. Jadi orientalis itu sendiri banyak banget ya kalau kita mau ambil contohnya, misalnya dari bukunya Mr. Hamid Al-Gadri ya, tentang sejarah keturunan Arab di Indonesia itu,
beliau berhasil mengungkapkan bagaimana tidak adilnya gitu, tidak berimbangnya, tidak objektifnya orientalis dalam menafsirkan suatu fakta sejarah. Nah, itu banyak banget buku-buku yang membuktikan tentang itu sebetulnya. Termasuk dalam Sirah Nabawiyah ya. Contoh di kalangan barat itu nanti mereka akan membesar-besarkan kasus peristiwa Jamal ya. Terus orientalis misalnya akan membesar-besarkan kejelekan Muawiyah bin Abu Sufyan, membesar-besarkan kejelekan Yazid bin Muawiyah tanpa menyebut kebaikan mereka, tanpa ya jadi yang jeleknya digede-gedein, nah yang bagusnya terus ditekan-tekan gitu sampai ya dianggap ya jelek lah orang ini gitu, tokoh ini gitu. Jadi bagi orientalis kan mereka nggak ada konsep taubat ya, orang barat itu nggak punya konsep taubat. Kalau di Islam kan ada konsep taubat. Jadi orang yang dulunya misalnya pernah melakukan mabuk atau apa, nah ketika dia bertaubat sungguh-sungguh taubatan nasuha kan dia bisa menjadi sesosok yang baru lagi, bersih lagi. Nah orang barat kan nggak punya tuh konsep taubat begitu kan gitu. Nah sebenarnya penafsiran ini terutama yang tentang otoritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah ini sangat berakar dari humanisme Barat ya, sangat berakar dari situ. Jadi orang Barat ini dulunya menganggap teosentrisme ya gitu. Jadi segala sesuatu itu berpusat kepada Tuhan. Nah, tapi lama-kelamaan mereka mungkin menerima perlakuan gak enak dari gereja itu. Nah, mereka akhirnya punya kesimpulan yang lain kan. Akhirnya mereka menganggap antroposentrisme gitu. Jadi manusia itu pusat segala sesuatu. Nah, kata Prof. Alatas di titik ini kata beliau di Islam and Secularism itu deity humanized and humanity deified kan. Nah, ketuhanan dimanusiakan, nah, kemanusiaan dituhankan gitu. Jadi penafsiran mereka pun tidak lepas dari pengaruh sekularisme yang mereka kembangkan, yang mereka bawa itu. Makanya mereka menganggap sosok Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebagai sosok manusia biasa, gitu. Nggak ada bedanya dengan orang-orang lain. Kan kalau kita enggak, kan orientalis itu nggak menerima konsep bahwa beliau itu orang yang maksum. Nah, kan kalau kita menerima tuh konsep itu, terus dia orientalis itu mereka itu tidak menerima konsep wahyu. Jadi bagi mereka tidak ada kalau dalam risalah untuk kaum muslimin ya di bukunya Prof. Alatas itu dalam pandangan barat itu bagi mereka tidak ada pelantikan otoritas kepada manusia melalui wahyu gitu, melalui sesuatu di luar manusia gitu. Kan kalau nabi itu dilantiknya pakai wahyu. Nah, jadi kan nggak dilantik gitu, misalnya dilantik menyerahkan tongkat komando misalnya, kan nggak gitu kan nabi dilantiknya. Nah, bagi orientalis itu nggak bisa diterima gitu. Jadi dilantiknya nabi di Gua Hiro gitu ya oleh malaikat Jibril alaihissalam sebagai utusan Allah itu nggak bisa diterima bagi mereka karena peristiwa itu tidak empirik. Mana buktinya, mana dokumennya, nah kan siapa saksinya, terus aja mereka mah gitu. Jadi buat mereka Muhammad itu tukang bohong. Nah ujung-ujungnya kan ke sana. Otoritas beliau sebagai manusia paling mulia itu diruntuhkan dulu. Nah nanti umat Islam bakal ada segi yang ke bawah-bawah. Segi ke bawah-bawahnya misalnya apa? Wah Rasul gak ada manusia gitu kan? Kan ada ayatnya kan, katanya apa ayatnya itu? Ana basyarun mislukum ya kan? Aku ini basyarun ya, mislukum seperti kalian. Nah, tapi kan di kalimat selanjutnya itu yuha ilayya. Nah, turun wahyu kepadaku. Artinya titik itulah yang membuat berbeda. Beliau itu kan dimaksum sejak kecil. Jangankan kepada hal haram, kepada hal yang mubah saja beliau sangat dijaga. Itu kalau kita baca di siroh-siroh ya, beliau itu
sebelum beliau sampai kepada satu perkara mubah, itu beliau malah ditidurkan, dipingsankan oleh Allah. Agar apa? Agar tidak masuk ke lingkungan itu. Padahal itu mubah gitu kan. Dan itu lumrah buat anak-anak misalnya. Nah, jadi seperti itu. Itu soal penafsiran orientalis. Nah, bagaimana seharusnya sikap kita? Oke. Nah, penulisan sejarah memiliki hubungan erat ya dengan pandangan alam yang dibawa penulisnya. Nah, ini jadi saya buat dua alternatif ya. Yang pertama, bila kita bukan sejarawan, maksudnya bila kita nggak fokus untuk ngaji sejarah, nulis sejarah gitu ya, neliti sebagai muslim gitu ya, kita tetap wajib punya pengetahuan kan tentang sejarah. Maka sebelum nanti baca-baca tentang sejarah, belajar sejarah itu, kita harus punya bekal pandangan alam Islam yang memadai. Karena apa? Biar tadi, misalnya nih, saat kita baca kasus, kita baca buku sejarah, lalu buku itu menceritakan tentang kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita sudah mendapatkan bekal pandangan alam Islam, misalnya kita sudah belajar tentang konsep Tuhan dalam Islam seperti apa, konsep kenabian, konsep wahyu dalam Islam itu seperti apa. Nah, ketika kita membaca sesuatu yang tidak sesuai, kan udah ada saringan tuh di kepala kita. Nah, kan? Nah, setelah pandangan alam Islamnya kita pelajari sampai memadai ya gitu secukupnya, lalu tambah dengan pelajari dasar-dasar ilmu sejarah biar kita bisa menilai gitu. Ini sejarawan teh ngomong seenaknya nggak sih? Gitu kan? Jadi kita nggak tiba-tiba nerima aja gitu apa yang dikatakan sejarawan pasti benar, apalagi dia profesor misalnya dari barat lagi. Nah, kan nggak seperti itu juga. Gitu. Buktinya yang tadi kan, Snow sendiri banyak hal-hal yang orang barat sendiri menyebut dia hipokrit ya, munafik gitu. Jadi supaya kita punya filter, punya saringan dari historiografi yang kita pelajari. Nah, bekal PAI ini betul-betul ini harus dipelajari oleh setiap muslim. Nah, ini mah wajib ya. Ya kan gini, kita tuh punya rukun iman. Ya kan? Nah, kan iman kepada Allah. Ya kan? Iman kepada semua aspek dari rukun iman ini kan harus kita pelajari. Gitu. Harus kita pelajari. Nabi itu apa sih? Wahyu itu apa sih? Ya, malaikat itu apa sih? Nah, di kita kan biasanya tahu yang gitu waktu kecil doang ya. Gitu, ngapalin doang waktu kecil udah apa, udah gitu. Padahal kan ketika kita tidak menerima salah satu ayat dalam Al-Qur'an misalnya. Nah, itu kan menunjukkan ketidakfahaman kita, ketidakyakinan kita ya, terhadap konsep wahyu gitu. Begitupun misalnya kita nggak percaya dengan perilaku Nabi, ya kan? Mahnya Nabi gitu misalnya, atau mahnya gini. Nah kan kita nggak ngerti konsep Nabi seperti apa. Setelah kita pelajari konsep Nabi, lalu kita baca sirah beliau, insya Allah kita akan apa yang kita pelajari itu malah akan menguatkan gitu iman kita terhadap nabinya, Nabi dan Rasulullah, terhadap kitabullah gitu kan. Nah, kan itu aspeknya banyak lah. Nah, lalu bagi teman-teman yang berprofesi atau minat sebagai sejarawan atau peminat ilmu sejarah ya, yang senang meneliti sejarah gitu secara khusus, walaupun bukan sejarawan formal gitu ya. Setelah tadi bekal PAI memadai, nah wajib memahami tantangan-tantangan yang dihadapi umat Islam dalam kajian sejarah, terutama kajian sejarah Kepulauan Melayu Indonesia. Nah, kenapa nih disebutnya Melayu Indonesia? Nah, ini lagi-lagi ini persoalan pandangan alam. Kan orientalis itu nyebutnya Nusantara. Tapi Pervalatas tuh nggak mau nyebut Nusantara. Kenapa? Beliau lebih memilih istilah Melayu Indonesia. Nah, itu nanti ada penjelasannya ya. Nah, tantangan yang pertama, tantangan dalam membangun makna diri atau jati diri Melayu ya. Tantangan dalam pendidikan sejarah yang keduanya, yang ketiga tantangan dalam kajian penulisan sejarah Melayu.
Oke, ini saya kutip dari tesisnya Siti Nur Aisyah ini ya. Nah, oke, dalam konteks ini bangsa Melayu dilihat maaf. Nah, dilihat dari segi maknawi yang bersifat ilmiah dan historis, yaitu merujuk kepada Melayu yang beragama Islam, berbahasa Melayu, dan mengamalkan adat istiadat Melayu. Jadi Melayu itu bukan lagi sebuah konsep biologi dan genealogi. Sebaliknya, ia didefinisikan pada konsep religio-kultural yang berasaskan pada 3 faktor tersebut. Nah, jadi faktor terpenting dalam definisi Melayu itu ialah agama. Nah, maka kenapa nanti kita lihat di tantangan yang ketiga ya, ada pelarangan-pelarangan terhadap bahasa Melayu. Termasuk itu diakui oleh Muhammad Nasir sendiri ya, sebagai salah satu tokoh Islam terkemuka di Indonesia. Nah, kita lanjut dulu. Bila kita perhatikan, nah ini tantangan pendidikan sejarah ya. Di Indonesia dan Malaysia, sebelum keduanya merdeka, walaupun penjajahnya berbeda ya, nah, sikap dan kebijakan pemerintah jajahan, pemerintah kolonial itu terhadap pendidikan, terutama pendidikan sejarah bangsa ya dan bahasa Melayu memiliki beberapa kesamaan. Di antaranya apa? Larangan menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar di sekolah-sekolah. Nah, ini nggak cuma di Indonesia, ternyata di Malaysia juga sama Inggris diberlakukan begitu. Kalau di kita sama Belanda. Nah, kan dulu ada Pastor Van Lith itu ya, salah satu tokoh Kristen terkemuka, itu bikin sekolah-sekolah yang dia itu melarang penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar. Paling banter bahasa daerah yang diizinin itu Jawa. Nah, kenapa? Karena Melayu itu terlalu identik dengan Islam. Bagi mereka, mereka sadar Melayu itu bahasanya umat Islam. Makanya Prof. Alatas itu membuktikan bahwa bahasa Melayu ini bahasa yang tinggi derajatnya dan bisa dipakai untuk kajian-kajian ilmiah tingkat tinggi gitu. Nah, dalam bahasa Melayu ini kan tadi ya bahasa Melayu itu bernafaskan Islam. Nah, kenapa bahasa Jawa dibolehkan? Karena dia lebih dekat ke kebudayaan lokal kuno ya kan. Nah, karena dia lebih dekat ke Hindu, karena dia lebih dekat ke Sanskerta gitu kan. Nah, itu makanya dibolehkan. Gitu. Lalu mengganti perlahan aksara Jawi ya, baik itu Arab Melayu atau Arab Sunda ya, pokoknya Jawi gitu dengan aksara Rumi ya. Rumi itu maksudnya aksara dari bangsa Romawi ya, Latin, dan memasifkan penerbitan menggunakan aksara Latin ini. Nah, ini juga yang menjadi sebab di kita itu kita jadi asing dengan bahasa Jawi kan, jadi asing dengan aksara Jawi ya. Itu lalu mereka membakukan historiografi karya orientalis sebagai buku teks pelajaran sejarah. Nah, itu jadi tantangan-tantangan ini emang penting buat kita. Tentu penting sebab sedalam apapun faham kita terhadap Islam, tanpa kita memahami tantangan yang sedang kita hadapi, nah itu nggak jadi gimana ya? Jadi nggak bisa dipakai ngelawan gitu. Nah, jadi kan zaman kita tantangannya sekularisme Barat. Nah itu ini harus benar-benar kita pahami tantangan ini. Gitu. Jadi kalau dulu misalnya Imam Al-Ghazali nulis Tahafut Al-Falasifah, karena tantangan pada masa itu yang lebih kentara misalnya. Nah, di zaman kita tantangan yang lebih kentara ini ya peradaban Barat. Jadi dalam pendidikan sejarah ini sikap Barat kelihatan banget ya, kelihatan banget ingin menghindari Melayu, termasuk menyebut Nusantara tadi. Nah, padahal kan Nusantara itu konteksnya kalau dilihat daerah hanya sekitaran Jawa dan Bali saja. Ya, bahasa Sanskerta itu tidak seluas bahasa Melayu loh. Tidak seluas bahasa Melayu yang ya se-Asia Tenggara gitu. Se-Asia Tenggara, bahkan di apa? Di tanah suci itu sampai ada madrasah Jawi kan. Syekh-syekhnya itu dari kita, dari daerah Melayu. Ya kan? Ada yang dari wilayah Indonesia sekarang, ada yang dari wilayah Thailand sekarang misalnya kan.
kayak Syekh Daud Fatoni kan dari Patani gitu. Ada banyak banget lah. Nah, lalu tantangan ketiga, nah, konfrontasi antara Islam dan Barat merupakan tantangan utama nih yang dilihat oleh Al-Atas, termasuk dalam bidang kajian dan penulisan sejarah Islam di alam Melayu. Nah, dalam konteks ini, golongan kolonial dan orientalis Barat dilihat sebagai pelopor pemikiran sejarah yang merujuk kepada bentuk pengkajian awal yang dimulai pada abad ke-20. Nah, ini meliputi apa aja? Nah, soal-soal manuskrip, inskripsi, dan beragam sumber lain. Nah, maka nggak heran kalau kaidah perbincangan tersebut berdasarkan filologi Barat yang berkembang ketika itu. Nah, meski secara kronologis penulisan mengenai alam Melayu itu kan udah dimulai zaman Portugis ya, oleh Tome Pires ini nulis Suma Oriental. Tapi karena Portugis itu lebih berambisi menguasai sumber daya alam yang ada, maka tidak terlalu banyak karya kesarjanaan yang dibuat. Beda dengan ketika zaman Belanda, Inggris, dan Jepang. Yang paling banyak itu zaman Belanda dan Inggris sebenarnya. Zaman Raffles aja banyak itu karya yang terbit kan, termasuk karya Raffles sendiri, History of Java itu, yang 2 jilid tebelnya kan. Nah, jadi kata Prof. Alatas, ya ini sebagai penutup, justru jati diri bangsa Melayu itu hanya akan diperolehi dengan kembali kepada ajaran Islam yang sebenar, yaitu melalui konsep ibroh yang dapat diambil daripada kajian sejarah Islam di rantau ini. Dalam hal ini, pengislahan diri individu menjadi fokus utama Al-Atas, yaitu masyarakat yang baik adalah lahir daripada individu yang baik. Nah, ini kan konsep pendidikan Prof. Alatas itu seperti itu ya. Konsep ta'dibnya Prof. Alatas itu adalah untuk menanamkan adab ya, kepada seseorang sebagai dia manusia, sebagai individu. Biar apa? Biar melahirkan individu yang baik, a good man. Nah, jadi bukan a good citizen, kata beliau itu. Kalau masyarakat baik, warga negara yang baik, nah, pribadinya belum tentu baik. Contoh misalnya, kan negara itu mengatur dilarang berkendara sambil mabuk. Nah, tapi negara menyediakan bar tempat mabuk. Ketika mabuk di bar, ya nggak melanggar. Tapi ketika mabuk berkendara, ya melanggar. Karena merugikan orang lain. Nah, itu kan yang penting sebagai warga negara dia baik. Bodoh amat dia di rumahnya tukang ngelakuin yang haram-haram. Nah, dalam Islam kan nggak begitu. Dia harus baik dimanapun berada kan. Bersama siapapun dia berada. Gitu, di mana saja, kapan saja sebagai individu yang baik. Maka kalau ada banyak orang seperti itu dalam satu kumpulan, mereka akan menjadi kumpulan yang baik. Membentuk masyarakat, ya mereka akan jadi masyarakat yang baik. Gitu. Nah, menuju masyarakat yang baik itu nggak bisa lepas dari konsep ibroh, konsep pelajaran dari sejarah itu. Gitu. Ya demikian untuk materi pokok di malam ini mengenai kekeliruan-kekeliruan orientalis ya. Selebihnya insya Allah bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Oke. Demikian kami kembalikan kepada moderator. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Baik, terima kasih kepada Kang Fahri, paparannya menarik sekali. Kita bisa melihat kembali sekilas tentang sejarah tentang agama kita, bahkan juga sejarah tentang negara kita, negeri kita, yang mana dahulu kita tersambungkan dengan konsep Melayu yang sekarang kita sudah mulai terpisah sendiri-sendiri. Yang cukup menarik adalah ketika saya mengetahui bahwasanya Nusantara ini adalah hasil daripada interpretasi orientalis. Barangkali dari peserta ada yang ingin bertanya, silakan bisa melalui fitur raise hand, lalu bisa menuliskan pertanyaannya melalui kolom chat atau melalui lisan, melalui panggilan. Oh, nah, ini ada pertanyaan dari Kang Zikma.
Bacakan pertanyaannya. Kalau diperhatikan sekilas dari slide yang akan buat, kritik otoritas dan otentisitas dari orientalis berasal dari tulisan abad 16 atau 19-an. Nah, apakah metode orientalis masih tetap konsisten hingga sekarang atau ada sedikit perubahan? Mangga Kang barangkali bisa dijawab. Langsung dijawab. Oke, baik. Kalau kita mau lihat tulisan-tulisan baru ya, tulisan-tulisan baru atas penafsiran orientalis, sebetulnya masih begitu. Jadi ada di antara mereka yang berusaha berimbang misalnya ya, tapi ada juga di antara mereka yang tetap memasukkan pesan-pesannya itu gitu. Kalau nanti Kang Zidna main lah ya ke sini kayak Kang Syariah kemarin, kita bisa lihat ya, kita bisa cek sebetulnya prinsip mereka yang seperti itu tidak akan pernah lepas. Gitu, tidak akan pernah lepas. Ya kalau mereka mau melepaskan prinsipnya seperti itu pasti bakal jadi muslim juga kali ya, gitu ya. Jadi mereka akan tetap menolak otoritas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasulullah, sebagai orang yang menerima wahyu gitu. Nah, kalau mereka mau menerima otoritas itu, nah berarti mereka harus mengimani beliau gitu kan. Konsekuensinya besar juga buat mereka. Gitu. Makanya kan banyak juga orientalis yang pada akhirnya mereka memeluk Islam gitu. Karena tadi jadi ini tuh sebetulnya pertaruhan keyakinan juga. Ya kan? Kalau mereka meyakini bahwa beliau itu diutus oleh wahyu, ya kan? Diutus oleh Allah melalui wahyu, dilantik gitu ya, pakai wahyu. Nah, lalu mereka nggak beriman. Berarti kan masalahnya ada di mereka. Ada di hati mereka, kenapa nggak beriman? Gitu. Apa yang menghalangi mereka untuk beriman? Jadi kalau mereka meyakini, ya harus beriman. Ya konsekuensinya besar juga buat mereka. Makanya ya orientalis ya begitu. Gitu. Mereka pinginnya kayak Snok tadi. Sampai suatu saat gitu bahwa Muhammad itu nggak ada. Itu bukan tokoh yang pernah ada di panggung sejarah dunia ini. Nah, ini yang dikritik Prof. Alatas itu, kenapa orientalis menafikan bukti-bukti yang bersifat tidak tertulis, tapi menjadi ingatan kolektif masyarakat. Ya kan? Ya gini aja lah. Kita kan masa kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih dari 1.400 tahun. Tapi kenapa namanya abadi? Siapa yang menjaga nama beliau? Udah banyak kitab-kitab para ulama tentang beliau yang dibakar, dihapus. Lah kan nggak bisa dihapus riwayat yang ada dalam kepala orang itu kan? Gitu. Nah, kalau ini suatu kebohongan kolektif, gimana cara komprominya? Misalnya gini, 17 Agustus 1945, Kang Zidna katakan sebagai kebohongan. Coba bisa nggak tuh nyebut bahwa itu kebohongan kolektif? Gimana cara membuktikannya coba? Nah, apalagi ini. Seluruh dunia mengetahui nama beliau. Setiap saat di seluruh dunia menyebut nama beliau, mengagungkan nama beliau. Kalau mau bohong, kapan kita dikompromikan untuk bohong? Nah, gitu ya. Jadi masih begitu. Termasuk untuk otentisitas bidang-bidang kajian Islam, mereka masih terus untuk mereduksi. Contoh gini lah. Ini ada misalnya ini ya. Ada kamus Hans Weher ya. Contohnya gini. Kamus Hans Weher. Ini Arab Inggris, aslinya Arab Jerman kan. Kan mereka itu bikin kamus seperti ini. Pertanyaannya, apakah Hans Weher-nya baca kamus ini atau dia malah menguasai kamus Arab-Arab yang lebih tinggi derajatnya daripada kamus Arab Jerman buatan dia? Nah kan orientalis itu begitu. Mereka bikin yang buat kita pakai, nah mereka pakai yang dulu dihasilkan ulama-ulama klasik kita. Gitu. Jadi kita nggak nyampe ke Turos, nah kita pakai karya mereka. Gitu. Kita pakai hasil penelitian mereka, kita pakai kerangka mereka. Makanya Prof. Alatas itu selalu bilang ke muridnya jangan biarkan mereka orientalis ya maksudnya mengepung kita gitu. Ya kamus Munjid ya itu karya Louis Makluf ya. Gitu.
Jadi dengan karya-karya orientalis ini kita jadi malah meninggalkan apa? Oh iya, senjata diambil dari belakang. Iya, jadi mereka baca turos kita, tapi kita mau mengakses misalnya gini, Imam Al-Ghazali itu menulis Kimia Us-Sa'adah, lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Cloudfield. Nah, kita nggak bisa bahasa Arab, lalu kita baca tuh bahasa Inggrisnya Imam Al-Ghazali, nah, hasil terjemahan siapa? Gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi, kalau walaupun saya belum bisa menunjukkan langsung saat ini tulisan-tulisannya gitu, karena kebetulan buku-buku yang ada di saya buku-buku lama ya, buku-buku lama. Tapi kalau kita lihat kajian-kajian di jurnal-jurnal yang terbaru juga arahnya masih seperti itu. Gitu. Nafas mereka masih seperti itu untuk menjatuhkan otentisitas dan otoritas. Itu Kang Zina ya. Mudah-mudahan terjawab. Syukran Kang. Baik, terima kasih Kang Jepna atas pertanyaannya dan juga Kang Fahri yang sudah menunjukkan banyak kitab-kitabnya. Nah, kemudian berlanjut kepada pertanyaan kitab dari Muhammad Farwasan Janhari. Pertanyaannya, bagaimana dengan kamus Al-Mu'jam Al-Muhfarazli Al-Fazil Hadith yang justru banyak digunakan oleh ulama Islam? Mangga Kang, barangkali menjawab. Ya, baik. Terima kasih ini pertanyaannya. Jadi kamus ini kan disusun oleh Profesor Wensing ya. Disusun kalau nggak salah terbitan pertamanya itu tahun 1936. Nah, lalu ini berjumlah 8 jilid. Ada terjemahnya itu banyak ya, ada yang Belanda, Prancis. Lalu nanti oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi diterjemah ke bahasa Arab ya. Jadi Jam Mufahros li Al-Fadhil Hadis Nabawi. Nah, sebanyak 8 jilid ke bahasa Arab. Nah, ini sebetulnya semacam direktori ya. Jadi buku ini kalau kita misalnya mau mencari hadis, kita cari lafadznya apa misalnya. Dari lafadz apa nanti akan keluar tuh hadis apa aja di kitab apa aja. Kalau soal bagaimana, ya tentu ini bagus ya. Tentu ini bagus sebagai pembantu dalam pencarian hadis. Tapi tentu saja, nah ini kan beliau tuh orientalis ya, Wensing itu. Saya pernah nanya ke salah satu ustadz saya yang sudah mengkaji kitab itu, tetap ada hal-hal yang tidak Wensing cantumkan. Ya, ada hal-hal yang misalnya ada hadis yang tidak Wensing cantumkan, entah karena ya tadi ya ada maksud lain atau ada karena keterbatasan misalnya. Itu termasuk dalam kasus saya ambil contoh lain ya Kang, misalnya terjemahan Muqaddimah Ibnu Khaldun yang dilakukan oleh Franz Rosenthal ya dari Yale University. Nah, dia itu menerjemah tapi dia sendiri ada hal-hal yang tidak diterjemahkan gitu. Ada beberapa bait yang sengaja tidak diterjemahkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau untuk kemanfaatan itu sangat boleh dimanfaatkan, tapi tadi dengan bekal pandangan alam Islam kita tidak 100% menyandarkan pandangan kita kepada pandangan orientalis tersebut gitu. Jadi ada kritis-kritisnya juga begitu. Gitu ya. Baik, barangkali sudah jelas ya untuk Saudara Janhari. Berikutnya saya bacakan pertanyaan dari Fanani. Berarti bisa dibilang pola orientalis untuk merubah sejarah adalah dengan mengubah istilah seperti kasus Malaka tadi, di mana mereka mengubah kata Malaka jadi Malaka sehingga kata Malaka tersebut tidak berhubungan dengan Islam yang sebenarnya. Itu merupakan apa ini? Berasal dari bahasa Arab. Apakah seperti begitu? Dan adakah contoh lainnya? Mengapa barangkali bisa menjawab contoh-contoh lainnya? Sebentar. Suaranya kedengeran nggak, Kang? Cek suara. Terdengar. Oke, barusan nge-restart ya, sinyalnya kurang bagus. Maaf. Baik, pertanyaannya saya tangkap ya barusan. Jadi soal
Betul. Jadi nanti Prof. Alatas dalam banyak bukunya ya, dalam Islam and Secularism, terus seperti dijelaskan Profesor Wan, salah satu murid dan sahabat terdekatnya, di buku apa? Di buku Falsafah dan Amalan Pendidikan Profesor Alatas. Nah, itu betul bahwa istilah-istilah kunci itu nanti dirubah oleh orientalis. Ya, istilah-istilah kunci yang kalau dirubah, istilah itu tidak terwadahi maknanya. Contoh misalnya, kan tadi yang Malaka ya, nah kita ambil contoh lain. Misalnya contoh akhlak dan adab. Nah, di Indonesia sekarang, contoh yang lebih lumrah apa? Karakter kan? Istilah yang dipakai itu karakter. Nah, kenapa? Padahal di undang-undang sendiri kan pakai akhlak. Kenapa dihilangkan? Gitu. Kenapa dihilangkan? Nah, saya pernah tanya ke ya salah seorang pejabat lah di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat ya. Kenapa sih seakan-akan gitu lingkungan pendidikan tuh alergi dengan kata akhlak? Nah, kenapa malah lebih memilih karakter? Padahal cakupan makna akhlak jauh lebih luas dibanding karakter, ya kan? Karakter itu kan hanya orang ke orang saja, ya kan? Seseorang bisa tetap berkarakter walaupun dia bermaksiat di dalam rumahnya. Yang penting kan nggak ganggu orang lain, gitu. Nah, kalau akhlak kan nggak begitu, ya kan? Akhlak itu dibangun dari adab-adab yang rinci, dari mulai adab individu kepada Allah, individu kita kepada diri kita sendiri, ya kan? Kepada sesuatu di sekitar kita, kepada seseorang di sekitar kita, kepada hewan, tumbuhan di sekitar kita, itu semua akan membentuk akhlak yang mulia. Kan kalau karakter nggak begitu, gitu. Nah, itu satu contoh lain ya Kang, soal istilah. Nah, makanya dulu Prof. Alatas itu ketika pulang kuliah dari School of Oriental and African Studies, beliau itu kan di Malaysia itu banyak merombak tatanan kampus, ya. Termasuk beliau menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan ini ditentang oleh orang-orang Melayu sendiri. Nah, bayangin kan? Mereka lebih memilih bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kampus karena dianggap lebih ilmiah. Nah, Prof. Alatas tunjukkanlah melalui karya-karyanya bahwa bahasa Melayu itu derajatnya sangat tinggi. Gitu. Nah, di Indonesia sendiri kan kenapa coba bahasa-bahasa yang diserap dari bahasa Arab bisa sampai jadi kata kunci utama dalam Pancasila? Nah, kan itu kan nggak main-main berarti. Artinya istilah itu tinggi nilainya. Dan orang yang memasukkan istilah itu juga orang yang paham makna istilah tersebut. Ya kan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kenapa nggak kemanusiaan yang adil dan berkarakter? Gitu. Ya, kayak gitulah Kang, kira-kira singkatnya ya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, namun sebelum kita berlanjut kepada pertanyaan di kolom chat, saya persilakan kepada saudara Muhajir Salam untuk membuka mic-nya dan mengajukan pertanyaan melalui lisan. Mangga, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator Kang Fandi ya udah kasih kesempatan untuk saya menanggapi dan ingin sedikit bertanya. Kajian tentang orientalisme ini cukup menarik dan menjadi concern saya juga sejak bertahun-tahun lalu. Tapi saya pengen melihatnya secara objektif semuanya. Tidak menggunakan kacamata ideologi, tapi menggunakan kacamata yang lebih objektif. Saya sebagai orang Sunda, kalau saya menelisik apa yang sudah dihasilkan oleh orientalisme, baik Sundokuronya, KF Hole, ataupun apa, bagi saya mereka cukup memberikan kontribusi besar terhadap pembentukan kesadaran, gitu, terhadap pembentukan kesadaran akan dunia yang modern di masa itu.
bagaimana muncul sosok seperti Raden Kartawinata di Garut yang berhasil membuat sebuah kamus bahasa Belanda dan ke bahasa Sunda, Sunda Belanda. Lalu bagaimana pikiran-pikiran tentang kesadaran untuk pendidikan, wawasan kosmologi dan lain sebagainya itu membuat Muslim di Sunda ini bangkit di awal abad ke-20 lewat karya-karya yang sungguh luar biasa. Banyak koleksi di saya mengenai karya-karya tulis yang tercetak, baik itu bertulisan bahasa Sunda maupun bahasa yang lainnya. Yang menarik buat saya Sunda. Saya sepakat dengan Akang Fahri ini yang merujuk ke Edward Said. Ingat, Edward Said itu seorang Kristiani ya, bukan orang Islam. Edward Said mengeluarkan pemikiran tentang Orientalisme itu berdasarkan positioning sejarah dia, bahwa dia adalah bangsa Arab. Dia adalah bangsa Arab. Kesalahan yang paling fatal Orientalisme itu adalah menjadikan bangsa di dunia timur itu sebagai sebuah objek kajian dalam sebuah dalam ilmu pengetahuan. Tidak pernah menjadikannya orang timur itu, baik timur dekat maupun timur jauh seperti kita yang ada di Nusantara ini, sebagai sebuah subjek. Karena Orientalisme itu lekat dengan kolonialisme dan imperialisme yang menjadi target mereka. Nah, maka ketika orang Barat melihat diri kita, itu berdasarkan kesadaran mereka, berdasarkan alam pikir mereka. Yang salah adalah memaksakan alam pikir mereka ke dalam alam pikir kita. Nah, lalu kita diposisikan sebagai orang lain, gitu, dan sebagai objek, dan mereka memiliki target politik, sosial, budaya, penguasaan, sosial, budaya, penguasaan ekonomi, dan target yang lainnya. Nah, cuma saya menggelitik tadi ketika Kang Fahri ini merekomendasikan sebuah taruhlah antitesis terhadap Orientalisme ini. Apa yang mesti kita lakukan menghadapi Orientalisme? Kalau saya pikir, ketika Kang Fahri ini merujuk kepada pikiran al-atas, yang jelas dia memiliki kepentingan atas kebangsaan Melayu dia, gitu ya, atas kesadaran bangsa Melayu, saya pikir tidak relevan ketika rekomendasi itu disodorkan kepada kita. Saya sebagai orang Sunda, sebuah entitas bangsa tersendiri dengan sistem konstruk sosial dan konstruk budaya yang berbeda dengan Melayu. Saya menggunakan bahasa Melayu, pun hari ini menggunakan bahasa Melayu hanya sebatas untuk pergaulan internasional, untuk kepentingan perdagangan, untuk kepentingan apa. Dan tahun 28, para aktivis pergerakan yang memiliki rasa sepenanggungan, senasib sepenanggungan, menggunakan bahasa Melayu hanya sebatas sebagai alat persatuan saja. Gitu. Saya saya kok heran gitu dengan rekomendasi di akhir. Sunda itu Islam. Ketika kita semua mengkaji sejarah Bupati Bandung, itu Islam. Bagaimanapun sebuah kabupaten di Jawa Barat, apalagi orang Priangan ya, Sukapura di Tasik, Sumedang Larang, Garut lah contohnya, Limbangan, Parakan Muncang Bandung, Cianjur, gitu ya, Purwakarta dan lain sebagainya, itu semuanya adalah bukti fakta peninggalan peradaban Islam, karena ini semua kerajaan Islam. Saya banyak literatur yang menerangkan tentang itu. Tetapi kalau tawaran di akhir itu bahwa kita harus merujuk kepada pikiran al-atas yang sangat Malaysia,
tentu akan menegasikan identitas kita, diri kita sebagai bangsa Sunda. Pun mungkin di sini ada bangsa Jawa yang memiliki sistem pikiran sendiri, bahasa yang tersendiri, dan itu tidak pernah bertentangan dengan ajaran Islam manapun, apalagi orang Sunda. Orang Sunda itu tidak pernah menjadi Hindu, tidak pernah menjadi Buddha. Dia percaya kepada sistem kepercayaan tauhid yang dalam konteks hari ini. Maka kalau ditawarkan konsep kemalaysiaan, maka kebangsaan saya pun akan hancur. Seperti hari ini ada dalam konstelasi politik nasional hari ini. Kalau kita berbicara sejarah nasional, saya paling tidak percaya dengan sejarah nasional. Karena terlalu Jawa di dalamnya. Bagaimana kita dipaksa untuk percaya bahwa bangsa Indonesia ini terlahir dari kerajaan besar namanya Majapahit. Ada sosok bernama Patih, bernama Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara. Ya, Gajah Mada mempersatukan Nusantara, tapi dia tidak pernah menaklukkan Sunda. Dia tidak pernah melakukan Papua, tidak pernah melakukan. Nah, saya lebih locally berpikir bahwa ketika kita menghadapi orientalis dengan berbagai macam pikiran dia atau alat metodologi dia, kesadaran dia untuk mengkaji diri kita sebagai objek, perlawanan kita adalah oksidentalisme. Saya sepakat dengan pikiran Dr. Hasan Hanafi. Gitu. Ada konsep oksidentalisme dari akidah menuju ideologi, dari wahyu menuju realitas, dari barat menuju timur, dari orang lain menjadi diri kita sendiri. Dan itu relevan diterapkan di seluruh daerah-daerah, bangsa-bangsa yang merujuk atau dia menganut agama Islam. Apalagi kalau kita berbicara yang ini. Saya hanya mau bertanya, kenapa gitu? Akang mencoba menarik gitu ya kita kepada sebuah kesadaran yang sama sekali asing buat diri kita. Karena bagaimanapun saya sebagai orang Sunda, Kang. Orang Sunda itu bikin pelabuhan aja di kidul. Pelabuhan Ratu, ombaknya gede. Gitu. Kita memiliki sistem pertahanan yang kuat namanya alam. Kita bangsa Sunda ini tidak pernah dulu memiliki tidak mengenal istilah feodalisme karena kita hak kepemilikan tanah tidak diakui di kita ini. Gitu. Karena tanah ini milik Tuhan dan Tuhan kita adalah tunggal, semua orang sederajat rata. Bahkan raja-raja yang dipilih di Sunda ini dipilih dari orang-orang yang saleh dalam tanda kutip pikiran hari ini ya. Gitu. Raja orang yang sudah tidak memerlukan kebutuhan kehidupan dunia, sehingga Prabu Siliwangi itu ada di mana-mana dalam konteks konsep orang Sunda itu. Baik. Nah itu mungkin dari saya kurang sependapat dengan persoalan Anda berpikir melawan konsep Islam Nusantara, ya silahkanlah. Tapi saya lebih mengkerucut kepada diri saya sebagai orang Sunda yang memiliki entitas bangsa tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda bagaimana, Kang Fahri? Ya, baik. Terima kasih Pak Muhajir ya atas tanggapannya. Sangat jelas sekali. Baik, saya akan jawab pertanyaan yang tadi diajukan. Kalau persoalan ketidaksetujuan Bapak itu kan itu biasa ya dalam wacana seperti ini. Kalau misalnya tadi saya tegaskan dulu ya bahwa saya tidak membahas Islam Nusantara ya. Saya tadi hanya membahas pembawaan istilah Nusantara yang dibuat dan dibakukan oleh orientalis ya. Oke. Lalu saya pun orang Sunda asli Pak, dan alhamdulillah saya juga belajar lah, ada hal-hal yang saya pelajari tentang
Kesundaan gitu ya, termasuk pernah ikut penelitian-penelitian juga ke kalangan-kalangan penganut Kesundaan ya. Alhamdulillah saya adalah pengertian tentang itu. Nah tapi saya ingin menjelaskan tentang tadi yang di awal Bapak persoalkan, kalau saya membawa ranah kajian ini kepada ideologis, sebetulnya apapun cara pandang kita, nah itu kan tidak ada satupun yang netral ya. Tidak ada satupun cara pandang kita yang netral. Nah, bahkan Prof. Alata sendiri sering mengkritik orientalis yang bersikap skeptis, tidak mau bersikap memihak gitu, dan sikap ketidakberpihakannya itu juga keberpihakan gitu. Jadi tidak ada satupun paham di dunia ini yang tidak bersifat ideologis, ujung-ujungnya semuanya juga berpihak gitu. Jadi ketika saya menawarkan wacana yang dibawakan oleh Syed Muhammad Daqwi Balatas tadi, memang ini wacananya masih asing ya, khususnya untuk kalangan pegiat sejarah di Indonesia ya. Ini wacana yang beliau bawa masih asing, dan memang wacana yang beliau bawa itu sendiri sebetulnya bukan rasisme Melayunya gitu, tapi beliau ingin menunjukkan, jadi nanti mungkin di kesempatan yang lain ya bisa kita bahas lebih jauh ya, bahwa Alatas ini ingin menunjukkan bahwa Melayu itu satu entitas yang bukan berdasarkan warna kulit, bukan berdasarkan postur tubuh gitu. Jadi Melayu ini adalah identitas agama gitu. Pada akhirnya ke sana. Nah, lalu konsep pemikiran sejarah yang beliau tawarkan ini kan sebetulnya beliau mengkritik orientalis itu sudah sejak lama, Pak. Jadi kalau nanti bila perlu kita bisa lanjutkan di forum yang lain, tapi saya sebutkan sebagian di sini. Misalnya Syed Naqwi Balatas ini sudah berkonfrontasi dengan Profesor Ateu misalnya dalam soal sastra Melayunya Hamzah Fansuri, lalu dalam soal Nuruddin Ar-Raniri juga beliau berbantah tulisan langsung, dan tulisannya juga dijawab oleh Profesor Drewes misalnya gitu. Jadi hal-hal seperti itu ya, kalaupun misalnya wacana Prof. Alatas tidak diterima oleh Bapak secara pribadi, sebetulnya para orientalis menerima. Buktinya apa? Kalau Bapak lihat Encyclopedia of Islam yang ditulis oleh Brill, edisi yang saya punya edisi baru ya, dicari juga PDF-nya banyak. Itu untuk sejarah Islam di Indonesia, artikel yang dimasukkan itu adalah artikel Alatas, dan di situ tertulis jelas bantahan Alatas terhadap Drewes. Jadi kalangan orientalis saja ya anggaplah Brill ini sebagai representasi dari lembaga orientalisme yang terkuat di dunia saat ini, yang banyak banget gitu tokoh di dalamnya, itu menerima tulisan Alatas gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa wacana yang beliau bawa juga bukan wacana angin lalu. Jadi wacana yang betul-betul ilmiah, wacana yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya kan begitu. Jadi kalau misalnya wacananya belum bisa kita terima, mungkin karena memang kita belum familiar dan belum banyak kajian tentang itu di kita. Tapi kan sejak tahun 72, dan itu tahun tidak lama setelah itu diterjemahkan juga oleh Mizan ya ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya itu Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Pidato profesorialnya Alatas dulu, dan itu pidato diucapkan di hadapan para orientalis juga gitu. Dan Prof. Alatas kan karakternya begitu. Kalau memang Anda tidak setuju dengan pandangan saya, silahkan beri bantahan yang dengan sesuatu yang lebih kuat gitu. Nah, orientalis sendiri malah pada akhirnya memasukkan artikel Prof. Alatas di Brill Encyclopedia of Islam ini. Nah, itu menjadi bukti ya, menjadi bukti bahwa sosok Alatas sebagai muslim ini diterima di kalangan orientalis, dan berarti ucapannya, tulisannya juga ilmiah gitu. Cuma memang karena buat kita kurang familiar aja. Jadi saya tegaskan lagi, soal kajian Melayu yang dibawa beliau itu bukan Melayu sebagai ras ya Pak ya.
tapi Melayu sebagai entitas Islam gitu. Jadi tidak masalah kita Sunda, kita Jawa, kan dulu juga lingua franca kita Melayu, bahasa antar pulau kita Melayu. Lalu siapa yang buat bahasa antar pulau itu menjadi Melayu? Kalau bukan para ulama. Nah, kan lalu di antara butir yang dibahas oleh Prof. Alatas misalnya, yang menyebarkan Islam ke Nusantara itu bukan pedagang, tapi betul-betul dai, betul-betul ulama. Memang betul ada yang dagang gitu, tapi yang kerjaan pokoknya itu adalah penyebar agama, bukan pedagang nyambi penyebar agama, tapi penyebar agama nyambi dagang untuk menghidupi dirinya. Nah, yang banyaklah tulisan beliau tentang itu. Insya Allah kita bahas di lain waktu ya, karena ruang di sini terbatas. Tapi sekali lagi kepada Pak Muhajir saya ucapkan terima kasih ya atas tanggapannya, karena ini menghidupkan suasana kita di malam ini. Baik, saya kembalikan ke Sedikit saja, saya tidak persoalkan pengakuan Alatas ya, pengakuan Alatas oleh dunia barat, bukan. Kita berbicara kontekstualisasi untuk kehidupan kita. Dan masyarakat yang terdekat itu ya yang melekat dengan diri kita. Identitas yang melekat itu yang identitas yang melekat dari kita. Kenapa Anda paksakan pikiran Alatas itu? Tidak memaksakan tokoh-tokoh yang relevan, yang kita. Saya ngomong aksiologi ilmu pengetahuan ya, bahwa secara faktual gitu ya, kita menghadapi sebuah persoalan sebagai sebuah bangsa atau sebuah lingkungan kecil sosial kita ya, taruhlah Bandung atalah Tasik, Ciamis, Jawa Barat. Baik. Itu mungkin tanggapan saya itu. Jadi Anda terlalu melambung gitu ya, menarik kita ke dalam pikiran Alatas itu. Apapun itu buat saya pendapat, karena kita ada satu persoalan yang harus kita hadapi dengan orientalisme itu, yaitu justru kita harus membangkitkan pikiran kita sendiri. Bagaimana interpretasi terhadap Islam itu? Bagaimana interpretasi kita dalam konteks aksiologinya di dalam ruang-ruang yang ada dengan diri kita? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kang Fahri? Oh iya, ya tadi kan sudah saya tanggapi ya. Ya kalau yang barusan mau ditanggapi lagi nanti jadi panjang. Ya insya Allah ya di lain waktu ya. Kita karena masih ada apa? Khawatir masih ada yang bertanya Pak. Baik, ini di kolom chat ada 2 pertanyaan lagi. Sebentar. Saya langsung sebutkan saja pertanyaannya, ini dari Firman Rahmat. Menurut Bapak, hal apa saja kekeliruan atau penyelewengan sejarah yang di mana penyelewengan itu masih saja diajarkan kepada siswa pada masa dewasa ini, dan bagaimana peran guru mengatasi hal ini? Silakan Kang. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang persoalan pokok itu kan tentang pemikirannya ya gitu. Jadi kalau urutan peristiwa dan semisalnya itu biasanya bisa sama-sama aja, tapi nah cara mengartikannya itu yang berbeda. Misalnya nih, coba teman-teman nanti bisa cek di buku teks sejarah anak SMA lah, kelas 2 SMA ya kalau nggak salah. Biasanya di materi kelas 2 SMA itu disebutkan bahwa Majapahit itu dihancurkan oleh Demak, ya, dihancurkan oleh kerajaan Islam. Nah, hal-hal ini sudah banyak dibantah juga ya oleh banyak ilmuwan, termasuk Dr. Tiar diantaranya membantah hal itu. Dalam kajian-kajiannya juga suka ada. Lalu beliau sampai membuat satu buku teks untuk tingkat SMA ya di pelajaran sejarah. Jadi yang jadi persoalan kan bukan faktanya, tapi bagaimana buku itu menggiring kita melihat fakta itu, ya kan? Nah, disitulah interpretasi itu bermain, gitu. Jadi betul pada waktu itu Majapahit runtuh. Nah, tapi apakah betul runtuhnya itu oleh kerajaan Islam misalnya, ya kan? Nah, itu hal-hal seperti itu yang masih sering kita temukan. Lalu misalnya pembahasan yang minim tentang peran-peran para tokoh muslim ya
yang terlibat BPUPKI, PPKI gitu. Jadi apa ya, pengurangan peran-perannya, pengurangan ruang mereka di dalam buku-buku sejarah itu, nah itu adalah kekeliruan juga, sebab nantinya orang akan kehilangan, naonnya kalau kata orang Sunda itu paremun obor gitu. Dia nggak tahu kenapa misalnya Pancasila bisa sampai begitu. Dia nggak ngerti ada perdebatan apa di konstituante membincangkan itu. Kan itu nggak ada pembahasannya di kita. Gitu. Jadi masih sangat minim lah kalaupun memang ada. Nah, tugas guru-guru sejarah ya harus harus terus meningkatkan lah kapasitas keilmuannya, agar kita bisa betul-betul mengangkat sesuatu yang sebagai mestinya harus diangkat gitu, sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu ya, Kang. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Ramdhani Sampurna. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama, faktor apa yang menjadi penyebab anak muda sekarang itu tidak tertarik dengan sejarah? Lalu yang kedua, apakah dalam penulis sejarah faktor ideologi turut mempengaruhi? Lalu pertanyaan terakhir, apa yang harus dilakukan oleh anak muda sekarang terhadap kekayaan sejarah yang dimiliki agamanya? Maka jawabannya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, yang pertama, faktor apa yang menjadi penyebab anak zaman now tidak tertarik dengan sejarah? Ini bisa ada faktor internal ya, dari dalaman atau dari luaran. Dari dalaman seperti apa? Anak ini sendiri sejak kecil tidak pernah diperkenalkan dengan kepentingan tokoh-tokoh sejarah, ya kan? Nah, media juga secara eksternal ya turut memengaruhi gitu. Misalnya apa? Ya kan, tayangan tentang pahlawan fiktif lebih banyak dibandingkan tayangan tentang pahlawan yang betul-betul nyata, betul-betul ada. Nah, kalaupun tayangan tentang pahlawan yang betul-betul ada ini ditayangkan, biasanya jamnya kan jam orang dewasa gitu. Jadi untuk anak-anak, untuk anak usia sekolah itu ya nggak menarik lah yang seperti itu. Jadi mereka putus gitu dari mata rantai itu. Nah, biasanya mereka nggak sanggup ya untuk menyukai sejarah karena citranya sudah tidak baik di mata mereka gitu. Nah, yang kedua, apakah dalam penulisan sejarah faktor ideologi turut memengaruhi? Tentu. Jadi pandangan alam penulis sejarah itu akan memengaruhi ya apapun pandangan alamnya ya, baik itu pandangan alam yang berasaskan Islam atau berasaskan peradaban lain, itu akan memengaruhi. Misalnya ada satu contoh, ketika para sejarawan itu menulis perlawanan umat Islam itu dengan kalimat-kalimat yang seakan-akan netral lah, pemberontakan atau perlawanan lah, ya. Misalnya mereka, misalnya Sartono Kartodiirjo ya, dalam disertasinya itu kan pemberontakan petani Banten gitu. Nah, bagi seorang yang tidak memeluk agama Islam, tentu beliau tidak memahami kan konsep jihad fisabilillah itu seperti apa. Maka wajar ketika menulis tentang pergerakan masyarakat muslim di suatu tempat, ya, tidak dibawa-bawa tuh istilah jihadnya. Ya karena memang yang bersangkutan tidak memahami, tidak meyakini hal tersebut gitu. Jadi faktor ideologi akan terus dibawa siapapun yang nulis ya, sebagaimana yang tadi saya ungkapkan bahwa tidak ada pandangan yang netral ya kan. Orientalis sendiri yang selalu mengklaim objektif dan netral, ya enggak netral pada kenyataannya kan gitu. Nah, yang ketiga, apa yang harus dilakukan anak muda zaman now terhadap kekayaan sejarah yang dimiliki agamanya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti cari tahu. Kan di kita ini mayoritas memori kolektif tentang sejarah hanya terbentuk sampai tingkat sekolah menengah. Jadi udah lepas SMA, udah aja nggak seneng lagi gitu kan, jarang ya
dan coba aja kalau disurvei misalnya ke toko-toko buku, tingkat tinggi rendahnya penjualan buku itu bandingkan buku sejarah dengan buku-buku lain misalnya. Nah, buku sejarah itu kan termasuk yang lebih sulit untuk laku. Nah, itu menunjukkan kita itu sering ngerasa cukup ya, atau ngerasa nggak perlu nambah-nambah lagi pelajaran sejarah. Bahkan dulu waktu saya kuliah sejarah banyak yang ngeledek kan, baik saudara teman itu, nah diajar sejarah katanya kan kayak nggak bisa move on gitu, dan istilah-istilah semisalnya lah. Ngapain sih ngomongin masa lalu gitu. Nah, padahal ada banyak ibroh ya, sebagaimana kata Prof. Alatas tadi, kisah sejarah itu ibrohnya yang kita ambil. Dulu misalnya ya, dari sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau diajak diplomasi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk bergiliran beribadah ya. Beliau diajak bergiliran beribadah, bahasanya indah banget, kayak yang bijak bahasanya itu kan. Kata mereka, "Hai Muhammad, bagaimana kalau kami tawarkan," ya kan? Itu. Ini ada di Asbabun Nuzul Al-Kafirun ya. Bagaimana kalau kami tawarkan agar kita melakukan ibadah satu sama lain, misalnya tahun ini saya ikut sholat, tahun depan Anda ikut menyembah berhala. Nah, kalau sekiranya Anda benar, maka tahun ini saya ikut kecepretan gitu, ikut dalam kebenaran Anda. Kalau seandainya saya benar, maka tahun depan Anda ikut kecepretan, benarnya kami. Oh kan ini bahasanya rayuan tingkat tinggi kan. Nah, tapi tegas di situ langsung turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu ya. Nah, itu kan ada ibroh buat kita sekarang. Kan bahasa-bahasa itu terulang lagi sekarang. Itu. Nah, ibrohnya seperti itu. Jadi, kita sebagai generasi yang melek sejarah harus mengenalkan kepentingan sejarah itu buat belajar memecahkan persoalan gitu. Kan sekarang undang-undang lagi banyak dimainin lah, digimanain gitu kan, lagi banyak yang ingin merubah. Nah, itu kan kasus udah lama banget. Hal-hal seperti itu sejak zaman dulu udah terjadi. Nah, gimana caranya? Itu menghadapi hal-hal seperti itu. Belajarlah dari para tokoh. Gitu ya, Kang, kira-kira. Baik, kepada saudara yang tadi bertanya, semoga dapat terpuaskan. Lalu berikutnya ada satu lagi pertanyaan, mau dijawab sekarang atau gimana? Boleh, silakan. Baik, dari saudara Rizky Aci pertanyaannya, bagaimana menyikapi kontroversi sejarah bila ada dua atau lebih pendapat dan kita merasa bahwa ada fakta dan prinsip yang bersesuaian dengan pembelaan terhadap Islam. Namun, di sisi lain ada data dan fakta lain yang mempertentangannya. Enggak sih. Ya, bagus nih Kang pertanyaannya. Memang ini yang kadang membuat kita sulit ya. Yang kadang membuat kita sulit dalam menerima kenyataan sejarah. Nah, maka di sini sebetulnya kalau kita mempelajari konsep pandangan alam Islam yang digaungkan oleh Syed Muhammad Naqwi Balatas ini, kita akan lebih mudah dalam bersikap terhadap hal-hal yang kontroversial seperti ini. Dr. Tiar Anwar Bahtiar pernah bilang kepada saya, ya kalau ada hal seperti ini gimana gitu, terutama dalam sejarah Islam ya, kata beliau, yang pertama, nah kan kita harus mengedepankan husnuzon dulu sebagai Muslim kan, kita mengedepankan itu. Nah, kalau kita tidak dapat membuktikan bahwa kejadian itu tidak terjadi, ya berarti kejadian itu memang terjadi. Nah, tapi sikap kita juga jangan berlebihan. Nah, beliau kasih contoh waktu itu, misalnya kasus ya, kalau nggak salah beliau menyebut Pangeran Diponegoro ya. Kasus Pangeran Diponegoro kan banyak tuh kalangan Barat yang meneliti dan membesar-besarkan bahwa Diponegoro itu selirnya banyak. Nah, kan selirnya banyak, wah bla 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 gitulah. Itulah yang nanti dibesar-besarkan. Nah, kata Ustadz Tiar gimana? Ya ini kan katanya, kata Ustadz Tiar ya ini kan orang Barat itu nggak ngerti soal syariat Islam. Mereka nggak ngerti soal syariat bahwa, nah dalam perang itu nanti ada yang disebut tawanan, ya kan? Nah, ada yang disebut ya pokoknya ada banyak hal lah dari peperangan itu, termasuk diantaranya tawanan. Nah, bagaimana hukumnya tentang tawanan ini? Nah, hal-hal seperti itu yang
tidak dimengerti oleh sejarawan-sejarawan Barat. Makanya mereka menyimpulkan, pokoknya tokoh Muslim ini perempuannya banyak. Nggak peduli perempuannya itu siapa, pokoknya dianggap suka perempuan aja. Nah, padahal kalau dilihat, ya lihat dulu itu perempuannya dapat apa ya kasarnya ya, dari mana itu? Misalnya apakah tawanan perang atau hamba sahaya atau apa, kan itu beda konteksnya. Nah, orang yang tidak paham syariat Islam tidak akan dapat memahami secara menyeluruh tentang peristiwa itu. Maka akhirnya jadi timbul prasangka jelek kepada tokoh-tokoh Muslim gitu. Kira-kira seperti itulah cara bersikapnya ya. Ringkasnya seperti itu. Mudah-mudahan terjawab. Baik, kepada saudara penanya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Nah, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam, Kang, sebelum ditutup, barangkali ada pernyataan penutup atau closing statement? Oh iya, sebentar. Nah, baik. Penutup dari saya atas kajian malam ini, bahwa sejarah sebagai sebuah ilmu itu tidak akan terlepas dari pandangan alam para pengkajinya, baik itu sejarawan, kalau meminjam istilah Profesor Azra itu sejarawan formal dan informal ya, tetap akan membawa pandangan alamnya, baik sejarawan itu dari barat, dari timur, Islam atau di luar Islam, semuanya akan membawa pandangannya. Tinggal nanti kita mengkaji secara serius tentang pandangan yang dibawanya itu. Maka penafsiran atas sejarah itu juga tidak akan pernah menemui kata netral dalam hal apapun. Ya kan, karena suatu peristiwa sejarah itu sudah berlalu di belakang kita, tertinggal jauh, maka sebaik apapun kita menampilkannya, tentu tidak akan tampil secara sempurna sebagaimana peristiwa itu terjadi. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah kita semua akan terus belajar, mengkaji lebih dalam lagi, dan tidak akan pernah berhenti belajar. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini ada manfaatnya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.